Sejarah Kerajaan Bali. Menurut beberapa prasasti yang ditemukan, kerajaan ini dipimpin oleh raja-raja dari dinasti Warmadewa. Raja yang paling tersohor di Kerajaan Bali adalah Darmodayana Warmadewa yang memerintah sejak tahun 989. Ia memimpin kerajaan dengan permaisurinya yang bernama Mahendradatha atau Gunapriya Dharmaptani hingga tahun 1001. Sang permaisuri wafat dan diabadikan dalam sebuah candi yang berlokasi di Desa Berusan atau di sebelah tenggara wilayah Bedulu. Arcanya yang merupakan perwujudan dari Dewi Durga ditemukan di daerah Kutri, Gianyar. Sang Raja Darmodayana Warmadewa tetap memimpin kerajaan hingga tahun 1011 Masehi. Ia wafat serta diistirahatkan dalam sebuah candi di Banuwaka, akan tetapi sampai sekarang keberadaannya belum diketahui. Pernikahan Darmodayana dan Mahendradatta melahirkan putra bernama Airlangga yang kemudian hari menikah dengan seorang putri Dharmawangsa dan menjadi raja di Pulau Jawa. Putra lainnya bernama Marakata. Pasca wafatnya sang ayah, tahta kerajaan diwariskan kepada seorang pangeran bernama Marakata yang bergelar Darmodhyana Wangsawardhana Marakata Panjakastana Utunggadewa pada tahun 1011 sampai 1022. Kepemimpinannya sangat dihormati dan dicintai karena perhatiannya yang sangat besar kepada rakyat. Karena kemuliaannya, bahkan ia dianggap sebagai penjelmaan dari kebenaran hukum. Ia juga membangun sebuah tempat pertapaan, prasada, di Gunung Kawi, yang lokasinya berdekatan dengan Istana Tampak Siring. Bangunan tersebut memiliki ciri khas yang unik, berupa pahatan menyerupai candi. Pada bagian dasarnya terdapat gua pertapaan. Hingga saat ini, bangunan pertapaan tersebut masih terawat dan dilestarikan dengan baik dan juga menjadi salah satu objek wisata yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan di Bali. Sepeninggalan Marakata, tahta kerajaan diwariskan kepada putranya yang bernama Anak Wungsu mulai tahun 1049 hingga 1077. Anak Wungsu meninggalkan 28 buah prasasti dan merupakan prasasti terbanyak dibanding raja-raja yang sempat memimpin sebelumnya. Anak Wungsu sendiri tidak memiliki keturunan. Ia wafat dan kemudian didharmakan di daerah Gunung Kawi. Pada tahun 1430, Kerajaan Bali dipimpin oleh Raja Dalem Bedahulu sebelum kemudian dikuasai Gajah Mada dari Majapahit. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Bali antara lain sebagai berikut. 1. Sri Kesari Warmadewi. Di dalam prasasti Belanjong bertuliskan angka tahun 914 menyebutkan istana kerajaan berada di wilayah Singhadwalawa. 2. Ratu Sri Ugrasena. Ratu Sri Ugrasena memimpin sejak tahun 915 hingga 942 dan istananya pada saat itu didirikan di Singhamandawa. Selama masa kepemimpinannya, Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 buah prasasti. Prasasti tersebut secara keseluruhan berisi pembebasan pajak pada daerah-daerah tertentu. Selain itu ada juga prasasti yang memberitakan tentang pembangunan tempat-tempat suci. Setelah sang Ratu Sri Ugrasena wafat, jasadnya kemudian didharmakan di Air Mandatu. 3. Tabanendra Warmadewa. Tabanendra Warmadewa memimpin kerajaan sejak tahun 955 hingga 967 Masehi. 4. Jayasingha Warmadewa. Ada pro dan kontra mengenai Jayasingha Warmadewa. Ada yang mengatakan bahwa ia bukan keturunan Tabanendra, sebab di tahun 960 bersamaan dengan masa kepemimpinan Tabanendra, Jayasingha Warmadewa telah menjadi raja. Kemungkinan lainnya, ia adalah seorang putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun tahta. Semasa pemerintahannya, ia membuat sebuah telaga atau pemandian dari sumber suci di Desa Manukraya. Pemandian tersebut kini dikenal dengan nama Tirta Empul yang letaknya berada di dekat Tampak Siring. Raja Jayasingha Warmadewa memimpin kerajaan hingga tahun 975 Masehi. 5. Jayashadu Warmadewa. Janasadu Warmadewa memerintah kerajaan sejak tahun 975 hingga 983. 6. Sriwijaya Mahadewi.
Kerajaan Bali juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan bernama Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Menurut riwayat, Ratu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi berasal dari kerajaan Sriwijaya. Namun, pendapat dari Damais juga menduga bahwa sang ratu adalah putri dari Empu Sindok, Jawa Timur. Hal tersebut didasarkan dari berbagai nama jabatan dalam prasasti Ratu Wijaya sendiri, yang lazimnya telah disebut dalam prasasti di Jawa, tetapi tidak dikenal di Bali, seperti Makudur, Madihati, serta Pangkaja. 7. Dharma Udayana Warmadewa. Pada saat pemerintahan Udayana, kerajaan Bali mencapai puncak kejayaan. Ia memimpin kerajaan bersama sang permaisuri yang bernama Mahendra Datta, seorang putri dari seorang raja Makutawangsa Wardana dari Jawa Timur. Sebelum Udayana diangkat menjadi raja, banyak yang menduga bahwa beliau pernah berada di Jawa Timur karena namanya tercatat dalam prasasti Jalatunda. Pernikahan antara Udayana dan Mahendra Datta menjadikan pengaruh kebudayaan Jawa di Bali menjadi semakin berkembang. Misalnya, bahasa Jawa kuno mulai dipergunakan dalam penulisan prasasti. Selain itu, pembentukan Dewan Penasihat mulai dilakukan seperti pada umumnya pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah Gunapriya wafat, Udayana tetap memerintah kerajaan hingga tahun 1011 M. Beliau wafat dan kemudian dicandikan di wilayah Banuka. Sejarah tentang hal itu tercantum dalam sebuah prasasti Air Huang 1011 yang menuliskan nama Udayana. Selain itu, dalam prasasti Ujung Hyang, setelah wafat Udayana dikenal dengan nama Batara Lumah di Banuka. 8. Marakata Raja Marakata bergelar Dharma Wangsa Wardana, Marakata Pangkajastana Utunggadewa. Ia memimpin kerajaan sejak tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahannya sezaman dengan Airlangga. Sejak memimpin, Marakata dijuluki sebagai sumber kebenaran hukum karena selalu melindungi dan mengayomi masyarakat kerajaan. Marakata sangat dicintai oleh rakyatnya karena sifatnya yang dermawan. Ia juga mendirikan sebuah candi atau persada yang terletak di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Bali. 9. Anak wungsu bergelar Paduka Haji, anak wungsu Nira Kalib Hatari, Lumah I Burwan Batara Lumah I Banuwaka. Beliau adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti dengan jumlah lebih dari 28 buah prasasti dan telah tersebar di Bali Utari, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anak wungsu memimpin kerajaan selama 28 tahun sejak tahun 1049 hingga 1077. Ia juga dianggap sebagai penjelmaan dari Batara Wisnu. Anak wungsu tidak memiliki keturunan dan wafat di tahun 1077. Jasadnya kemudian dimakamkan di daerah Gunung Kawi, dekat Tampak Siring. 10. Jaya Sakti memimpin kerajaan dari tahun 1133 hingga 1150 M. Satu masa dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Pada masa pemerintahannya, ia dibantu oleh penasihat pusat yang terdiri dari para senapati, serta pimpinan keagamaan, baik dari agama Hindu maupun Buddha. Jaya Sakti menggunakan kitab undang-undang bernama Kitab Uttara Widi Balawan dan Kitab Raja Wacana dalam menjalankan pemerintahannya. 11. Berdahulu. Pada tahun 1343 M, kerajaan dipimpin oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Berdahulu dalam menjalani pemerintahan, dibantu oleh kedua patihnya bernama Kebo Iwa dan Pasungrigis. Berdahulu merupakan raja terakhir yang memimpin kerajaan Bali, sebab pada masa pemerintahannya ia ditaklukkan oleh Gajah Mada, sehingga wilayah kerajaan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Jejak historis kerajaan Majapahit. Ada beberapa peninggalan kerajaan Bali yang dapat kita kunjungi hingga saat ini, antara lain Prasasti Blanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti peninggalan Anak Wungsu Candi Padas di Gunung Kawi, Pura Agung Besaki Candi Mengening Candiwasan. Demikianlah pemaparan singkat mengenai kerajaan Bali, beserta riwayat raja yang memimpin dan peninggalan sejarahnya.